Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan tutorial tentang pemrograman web ya, yang masih sederhana ini. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat dua form. Yang pertama ada form register dan form login. Nah, di form register itu ada validation. Ketika dia tekan register, itu harus checklist dulu. Nah, kalau misalnya ininya masih kosong, formnya itu dia gak mau. Kemudian ada notif form tidak boleh kosong, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita isi add, misalkan ini kan email ya. Misalkan emailnya itu tes gitu ya. Kalau kita register, nah dia gak mau, itu harus email address gitu ya. Misalkan tes@tes.com. Oke, kemudian username-nya misalkan admin, password-nya admin, kemudian password-nya diulangi ya 2 kali, harus sama. Kalau misalnya password-nya beda, ini misalkan beda, agree dulu ya. Oke, ada notif password tidak sama gitu ya. Oke, kita masukkan lagi. Dan tes@tes.com. Kemudian ada admin, passwordnya admin juga. Oke, checklist, register. Ada notif katanya username sudah terdaftar karena saya sudah memasukkan username bersama admin, jadi tidak boleh ada username yang ganda gitu ya. Oke, saya masukkan username baru, misalkan Asep gitu ya, kan asep@gmail.com. Username-nya Asep, passwordnya Asep, ulangi passwordnya Asep. Oke, checklist dan register. Pendaftaran berhasil. Oke, jika telah berhasil, kan sudah terdaftar nih ya, kita masuk ke login, berarti Asep ya, Asep, passwordnya Asep juga, lalu login berhasil. Nah, kalau misalkan salah, Asep misalkan passwordnya 1234, login gagal, silahkan untuk mencoba kembali. Oke, gimana codingnya? Yuk kita cobain. Tapi ini kita pause dulu. Nah, yang harus kita siapkan seperti biasa, kita bikin project baru, yaitu namanya login_register gitu ya. Sebagai contoh saja, untuk contoh login sederhana, sini kita pakai aset admin LTE. Seperti biasa, asetnya disimpan di sini. Kemudian ada folder database, ada folder packs, dan folder dan file koneksi gitu ya. Oke, kemudian kita buka Sublime-nya, kita drag ke Sublime. Oke, jadi kita punya beberapa folder ya, aset, database, dan packs. Nah, yang akan kita ambil itu hanya 2 file saja, yaitu file register dan file login ya. Oke, langsung saja kita ambil dari packs, dari aset. Kita ke packs, kemudian kita ke example, kita ambil yang register dulu ya, register versi 2. Nah, yang ini kita ambil semua, lalu kita kembali ke dalam folder project kita, kemudian klik kanan, new file, bikin file register.php, save, kemudian paste. Pastenya dari mana? Dari sini ya. Jadi ini
blok semua, Ctrl A, lalu Ctrl C, lalu paste di register titik PHP dan di close saja. Kemudian kita akan ubah titik-titik ini menjadi aset semua ya, di blok aja, kemudian tekan Ctrl D terus sampai habis. Oke, hapus, ganti dengan assets ya, pakai S. Oke, kita coba jalankan register titik PHP. Ya, tampilannya masih default ya, belum berfungsi apa-apa ya. Oke, kita akan hapus sign up dengan Facebook, dengan Google-nya. Kita hapus, kita nggak butuh. Oke, ke baris 76 sampai 85, hapus segini. Oke, kemudian untuk database-nya kita menggunakan database yang sebelumnya, PHP myadmin. Oke, dari DB siswa. Nah, saya di sini membuat database baru bernama TB user. Nah, kalian bisa ikuti saja nih strukturnya. Ada ID, tipenya integer, dia sebagai indeks utama atau primary key. Kemudian ada nama, varchar 50, email varchar 50, username varchar 30, dan passwordnya varchar 50 gitu. Jadi varchar semua gitu ya. Oke, boleh ini dibuat dulu saja. Videonya bisa di pause dulu. Setelah selesai membuat database, kita kembali ke kode editor kita. Nah, yang kita butuhkan adalah nama, email, username, dan password. Oke, nama sudah, email sudah, username ya. Kita copy aja email. Oke, kita bikin di sini username. Kemudian tipenya teks ya. Oke, saya zoom lagi, tipenya teks. Kemudian gambarnya ganti dengan user. Atau kita coba dulu deh ya. Kita coba dulu. Nah, di sini kan gambarnya masih amplop nih. Kita ganti dengan gambar user seperti ini. Caranya tinggal di va user aja. Dapatnya dari mana? Dapat dari ini ya. Dapat dari icon vav icon ya. Oke, jadi dapatnya itu untuk mengganti icon usernya, iconnya yang ada di sini itu saya ambil dari font awesome di sini ya. Tuh ada user, boleh dicatat linknya. Oke, karena admin AT ini menggunakan icon dari web font awesome gitu ya. Oke, kita ganti username-nya dengan user. Oh, sudah. Kita refresh. Ya, gambarnya berubah menjadi username. Oke, kita akan fungsikan nih full name, email, username, password, data password, dan checklistnya ini. Oke, mungkin kita ke checklistnya dulu. Agree to the terms. Berarti ke agree. Oke, di sini kita tinggal tambahkan aja sebuah kelas di bagian inputnya. Sebelah value agree kita tambahkan dengan required. Oke, seperti ini, lalu save. Kita kembali lagi ke sini, refresh. Nah, please check this box if you want to process, karena dia membutuhkan checklist ini ya. Oke, ini sudah jalan agree-nya. Kemudian nah, saya maunya ketika diregister itu dia tidak mau memproses gitu ya, ada notif. Jadi ini harus diisi semua. Oke, kita tambahkan saja untuk kodenya ya. Yang kita tinggal tambahkan aja, kita buka tag PHP, bukanya di paling atas saja.
Atau kita tambahkan dulu aja yang dibutuhkan untuk formnya gitu ya. Jadi kan nama, email, username, password ini nanti akan dikirim ya ketika ditekan register. Jadi kita tambahkan di sini di yang full name dulu. Setelah type text kita tambahkan name-nya full name. Oke, kemudian di email kita tambahkan name-nya berarti email. Kemudian username kita tambahkan name-nya berarti username. Kemudian password kita tambahkan name-nya berarti password. Terus untuk di type passwordnya, ulangi passwordnya kita tambahkan dengan confirm. Oke, terakhir di button registernya nih, di button register kita tambahkan name juga, name register. Nah, jadi ketika diklik tombol register, semua variabel yang ada di text field ini akan ditampung oleh masing-masing variabel. Ada variabel full name, email, username, password, confirm, dan register gitu ya. Oh ya, satu lagi di baris ke-26, nah ini ada form action asset index.html. Nah, kita ubah ini menjadi pagar agar tidak mengakses ke halaman tersebut, tapi mengakses ke nanti yang akan kita buat codingnya ya. Oke, kita ke baris paling atas dulu, masih di register.php. Kita buka tag PHP, kemudian kita panggil koneksinya berarti con.php titik koma. Kemudian kita bikin pengkondisian. Oke, kita mulai ya. Jika pengkondisiannya begini, jika tombol register ditekan, maka lakukan sesuatu gitu ya. Berarti di sini kodenya seperti ini. Iset jika, atau kalau misalkan diterjemahkan seperti ini, jika tombol register ditekan. Nah, jika tombol register ditekan, maka ngapain gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya tekan aja gitu kan. Kalau nggak ditekan ya nggak akan ada aksi. Oke, ini saja. Di sini kita kasih komentar menangkap post yang berisi register. Nah, berarti menangkap ini nih. Nah, menangkap si register ini. Apakah si register ini dikirim ke dalam sebuah post? Jadi dia mengecek ada nggak gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada, kita di sini bikin beberapa variabel untuk menangkap post yang lain seperti full name, email, username, password, dan confirm. Jadi di bawah sini ini. Oke, kita bikin variabel full name sama dengan $post, isinya full name. Hati-hati harus sama ya, jangan typo ya. Kita copy berapa ini, ada 5. Oke, jadi full name, kemudian ada email, nama dulu ya, nama, email, username, password, dan confirm. Kemudian ini juga sama, ganti dengan email, username,
kemudian ini ganti dengan password, dan confirm. Jadi ketika tombol register ditangkap, tangkap juga nih si variabel full name sampai ke confirm ya. Kemudian kita bikin kondisi lagi jika ini ada pengecekan. Jika yang dikirimkan ada, maka lakukan. Tapi kalau jika kosong formnya, maka nanti ada notif form tidak boleh kosong gitu ya. Oke, berarti gini saja, $full name dan ini jadi harus bernilai true ya, dan $username, dannya harus 2 ya, $password, dan terakhir $confirm. Oke. Nah, jadi di sini jika true maka lakukan. Nah, jika kosong formnya maka ada notif. Kita bikin notif di sini pakai JavaScript. Notifnya adalah alert. Bikin script dulu ya. Buka script, lalu tutup script. Oke. Nah, isinya apa? Ada alert. Pesannya, maaf misalkan, form tidak boleh kosong. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, di sini ada pengecekan. Kalau formnya masih kosong, maka akan dilemparkan ke sini. Maaf, form tidak boleh kosong. Tapi kalau misalnya formnya ada, ini harus ada semua gitu ya, tidak boleh hanya salah satunya. Oke, kita cobain ya. Refresh. Oke, ada kesalahan di line 21. Oke, echo-nya lupa tidak dikasih titik koma. Nah, seperti ini. Yuk, kalau misalnya dia kosong, ketika diregister, ya, maaf, form tidak boleh kosong. Jadi dia mengecek nih, ini formnya masih kosong atau enggak. Misal saya masukkannya Muhammad. Kalau misalnya saya masukkan satu, boleh enggak? Terus misalkan username-nya Muhammad juga, passwordnya 123. Nanti ini kira-kira dia mau enggak ya? Oke, register, checklist dulu. Kemudian klik register. Nah, sama. Maaf, form tidak boleh kosong. Jadi ini wajib diisi semua gitu ya. Seperti ini. Oke, nah kalau misalnya sudah bernilai true, kalau misalnya sudah diisi semua formnya, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mengecek lagi. Apakah password yang diinputkan itu sama? Jadi ini ulangi password gitu ya. Caranya seperti ini. If, ada if lagi. Ini untuk pengecekan password. Oke, kita kasih komentar. Untuk mengecek password. Caranya tinggal seperti ini. Apakah password sama dengan confirm? Kalau sama apa? Kalau enggak apa gitu ya. Kalau enggak, berarti kita bikin else lagi di sini. Nah, kalau enggak, ada notif lagi. Kita copy aja nih si echo, copy segini, paste di sini. Oke. Maaf, password yang Anda masukkan tidak sama. Oke, kita cobain ya. Kita akan memasukkan password yang berbeda. Oke.
kita isi full ini semuanya, misalkan Muhammad @admin.com gitu ya. Kemudian username-nya admin. Nah, passwordnya kita bedakan, misalkan ini passwordnya admin, kemudian password ulanginya user misalkan gitu ya. Kita coba register, harusnya ada notif, maaf password tidak sama. Tuh, maaf password yang Anda masukkan tidak sama. Oke, jadi pengecekan password yang sama sudah. Kemudian kita akan cek lagi username-nya ya. Oke, kita akan cek lagi username-nya. Berarti di dalam sini kita tambahkan atau kita buat variabel baru. Sini kita akan melakukan pengecekan username. Apakah username-nya sudah ada? Di sini get username berarti ya. Tapi kalau kepanjangan kita gini aja, SQL_get. Di sini ada sebuah query, MySQLi query, yang isinya adalah $count. Kemudian select bintang from tb user where username sama dengan $username. Titik koma. Nah, jadi di sini ada pengecekan. Dia mencari apakah di tabel user ada username yang diinputkan yang dari sini. Apakah ada username yang sudah ada? Kemudian dibuat di variabel numRow, ditampung di variabel numRow sama dengan MySQLi num rows. Oke, $SQL get. Apabila ada barisnya, dia mengecek di tabel user apakah ada username itu. Kalau misalnya ada, sini ada pengkondisian lagi, if $numRow sama dengan 0. Kalau misalnya nggak ada berarti oke. Kalau misalnya ada, kita bikin notif lagi. Copy lagi si echo-nya, pasang di sini. Maaf, username sudah terdaftar. Sudah terdaftar sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalnya username-nya belum ada, berarti bisa nih insert ke database. Oke, berarti setelah SQL insert dalam sama dengan MySQLi query $count. Query-nya apa? Insert. Nanti kita akan menambahkan user baru ya. Insert into tb user values. Apa aja nih values-nya? Dalam kurung 0 ini adalah berisi ID. Kemudian $full name. Saya kutip ya. Kemudian ke bawahin saja. Koma $. Apalagi email. Kemudian $username dan $password. Nah, tapi passwordnya adalah harus MD5. Berarti kita di sini bikin konversi dulu ke MD5. Berarti
password sama dengan md5 password. Berarti nanti si passwordnya akan dirubah ke md5. Nanti si password ini dimasukkan ke sini. Berarti $password. Oke, jangan lupa dari koma. Nah, jadi logikanya gini. Pertama, dia mengecek apakah formnya sudah diisi terisi semua. Kalau misalnya belum terisi semua, maka akan dilempar ke sini. Form tidak boleh kosong. Nah, kalau misalnya lolos di kondisi pertama, kemudian dicek lagi kondisi selanjutnya. Apakah passwordnya sama dengan yang dikonfirmasi? Kalau misalnya oke, berarti masuk ke kondisi selanjutnya. Dan kalau misalnya ini tidak terpenuhi, berarti masuk ke sini. Maaf, password yang Anda masukkan tidak sama. Nah, tapi setelah ini ada pengecekan lagi, pengecekan username. Ya, jadi tidak boleh ada username yang sama. Di sini kita ambil dulu data username-nya, di select bintang from tb user where username gitu ya. Mana tampung oleh variabel numRow, MySQL numRow. Apabila tidak ada alias barisnya kosong, maka si password itu dirubah ke md5 lalu dimasukkan ke database gitu ya, berhasil. Tapi kalau misalnya barisnya ada atau username-nya sudah ada, maka akan dilempar ke sini. Username sudah terdaftar sebelumnya. Oke, kita tambahkan aja buat lebih meyakinkan. Di sini kita kasih echo juga di sini. Isinya adalah pendaftaran berhasil. Oke, save. Kita langsung coba saja. Refresh. Oke, misalkan namanya Dede ya. Emailnya dede@gmail.com. Username-nya Dede, passwordnya Dede. Ulangi passwordnya Dede juga. Kemudian checklist. Nah, harusnya karena username-nya baru, berarti ini berhasil terregister ya. Kita coba. Yuk, pendaftaran berhasil. Apakah masuk ke database? Kita coba lihat. Ya, Dede ya passwordnya sudah menjadi MD5 gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk yang register. Silakan nanti dicoba aja dengan berbagai kondisi apakah masuk ke kondisi yang mana. Oke, selanjutnya kita akan membuat form loginnya. Jadi setelah register, yaitu sudah bisa login ya. Oke, sekarang langsung saja kembali ke text editornya. Oke, kita ambil template loginnya dari dalam aset, kemudian example. Kita ambil login versi 2. Oke, pilih semua, kemudian kita kembali ke login register, ke project kita di file, bikin login.php, lalu save, enter, lalu paste. Oke, sip. Ini close saja. Oke, ini halaman loginnya. Jadi nanti dari register itu bisa ke halaman login. Kita tambahkan linknya saja dulu. Kita kembali ke file register. Cari di sini login HTML, nunggu jadi login.php. Lalu save, kemudian ke login lagi. Kita tambahkan asetnya di sini, Ctrl D seperti biasa. Hapus, ganti dengan assets. Oke. Sebentar. Kita cari di sini register HTML, kita hubungi register.php di file login ya. Oke, save, kita coba. Kita ke login, ya. Nah, dari login kita bisa kembali ke register. Nah, seperti itu ya. Oke, kita tinggal mengaktifkan saja fitur-fitur yang ada di form login ini ya. Seperti biasa kita akan menghilangkan daftar dengan Facebook, Google, dan I forgot my password. Kita hilangkan dulu saja, kita belum butuh. Oke, berarti di sini.
kemudian di sini. Oke, refresh. Kemudian tombol ribbon merminya juga kita juga nggak butuh, close aja atau hapus. Oke, kita pindahkan si registernya gitu ya. Kita pindahkan ke sini aja, kita bikin div kelas ku MD8 ya. Ku8. Iya. Ya, seperti ini. Oke, ini belum jalan ya. Yuk, kita coba edit di bagian text fieldnya. Jadi kita ke email kita ubah menjadi username. Ininya text, kemudian kita kasih name-nya username, dan password, name-nya password. Dan di tombol sign in kita tambahkan name juga, login. Oke, kemudian di baris ke-27 assets index 3-nya kita ubah menjadi Daga ya. Oke, metodenya post. Kita tinggal buat PHP-nya saja berarti ya. Kita sudah bikin variabel username, password, dan login. Karena cuma ada 2 text field saja. Yaitu cuma butuh 2 aja, itu username dan password. Oke. Untuk PHP-nya, untuk fungsinya kita copy aja ya, register semuanya di copy ya. Kayaknya register di copy semua. Jadi kita tinggal hapus aja yang nggak perlunya. Oke. Dari atas berarti jika tombol login berarti ya. Jika tombol login ditekan. Oke. Berarti kita cuma butuh email dan username dan passwordnya aja ya. Berarti di sini username dan password. Oke. Terus kita nggak butuh password confirm ya. Oke, berarti ini hapus nih dari sini sampai sini. Oke, perhatikan saja, berarti ini hapus. Oke. Kemudian kita juga nggak butuh pengecekan username karena nanti langsung saja. Oh iya, nanti yang kita ubah aja, yang kita ubah di sini. Berarti kita tinggal bikin variabel passwordnya di sini. Jadi kan asalnya di sini hanya pengecekan username. Nah, kita tambahkan dengan pengecekan password. Berarti di sini kita ubah passwordnya ke MD5. $password sama dengan MD5 $password. Oke. Kan logikanya begini. Jika kosong, maka akan ke sini. Kemudian jika ada yang mengecek apakah username dan passwordnya ada di tabel tersebut, password sama dengan $password. Oke, ini N ya. N. Ambil dari tabel user apakah ada user yang bernama user dan passwordnya password, apakah password dan username-nya sama. Apabila ada, berarti kan satu ya. Apabila ada, berarti di sini login berhasil. Kalau nggak ada usernya, berarti login gagal. Silahkan coba lagi. Oke, berarti di sini nggak ada insert ya.
Nah, gitu saja untuk yang login. Kita langsung coba cek aja. Kalau misalnya ada username dan passwordnya sama, match gitu ya, itu login berhasil. Tapi kalau misalnya salah, loginnya gagal. Oke, kita coba ini refresh aja. Oh iya, ini masih logo amplop ya. Kita ubah menjadi logo user. Nah, ini. Yuk, kalau kita inputan kosong, kodenya masih kosong, akan ada notif maaf from tidak boleh kosong. Misalkan kita cuma mengisi admin doang, sedikit maaf tidak boleh kosongnya harus lengkap ya. Nah, kita akan masukkan yang salah dulu. Oh iya, tadi itu kita mendaftar sebagai DD ya, berarti DD ya. Oke, kan DD passwordnya nggak sembarang dulu, sign in. Nah, masuk ke sini login gagal, berarti kondisi yang ini sudah oke. Kemudian masuk ke kondisi selanjutnya, dia mengecek apakah si DD itu ada dan passwordnya benar, dan ternyata passwordnya salah ya. Dia masuk ke sini, maaf ingin gagal, silahkan coba lagi. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan username dan password yang benar. Sign in, login berhasil. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi kita membuat register dan fungsi login ya, beserta dengan validasinya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.